7 tempat keramat di Pulau Sulawesi. Yang pertama, Watu Pinawetengan di Sulawesi Utara. Tempat ini dianggap sangat sakral terutama oleh masyarakat Minahasa karena diyakini sebagai pusat asal-usul, musyawarah para leluhur, tempat pembagian wilayah, serta tempat ritual adat kuno. Secara makna, Watu Pinawetengan sering dipahami sebagai batu pembagian atau tempat para leluhur Minahasa bermusyawarah, dan di sana, menurut tradisi lisan dan catatan budaya, para pemimpin adat atau tonaas melakukan pembagian wilayah, bahasa, peran sosial, bahkan pemujaan. Di nomor 2 ada situs Pokekea. Situs Pokekea adalah salah satu situs megalitik yang paling penting di wilayah Lembah Besoa, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pokekea sangat terkenal karena memiliki banyak peninggalan batu kuno seperti Kalamba, yaitu sebuah wadah batu besar, tutup Kalamba, arca batu, lumpang batu, dan beberapa batu upacara lainnya. Banyak ahli menilai bahwa situs ini merupakan salah satu pusat kehidupan dan ritual masyarakat kuno di Sulawesi Tengah. Nomor 3, Benteng Keraton Wolio. Kalau untuk Sulawesi Tenggara, tempat yang paling kuat dianggap paling disakralkan adalah kawasan Benteng Keraton Wolio atau Benteng Keraton Buton yang ada di Bau-Bau. Alasannya bukan cuma karena tempat ini bekas pusat pemerintahan Kesultanan Buton, tetapi juga karena dalam kawasan itu ada jejak kekuasaan, adat, spiritualitas, dan sejarah Islam yang sangat kuat. Benteng ini bukan sekedar bangunan pertahanan, melainkan juga ruang hidup peradaban Buton. Nomor 4 ada Makam Raja Todi Laling, I Manyambungi. Kalau untuk Sulawesi Barat, tempat yang paling kuat dianggap paling disakralkan kemungkinan besar adalah kompleks makam para raja-raja dan tokoh leluhur Mandar, terutama Makam Raja Todi Laling atau I Manyambungi di Polewali Mandar, dan kompleks makam raja-raja di Bangae di Majene. Dalam budaya Mandar, makam leluhur bukan cuma tempat pemakaman biasa, tetapi juga simbol kehormatan, asal-usul kekuasaan, dan ikatan spiritual dengan nenek moyang mereka. Karena itu, tempat-tempat seperti ini sering dipandang sebagai tempat yang keramat. Nomor 5, Posina Tanae, alias titik tengah Indonesia di Desa Umpungang, Sopeng, Sulawesi Selatan. Hampir sama dengan yang di Sulawesi Utara, yakni di Watu Pinawetengan. Di Posina Tanae ini, dulunya juga sering diadakan tempat pertemuan para raja-raja yang membahas tentang keputusan-keputusan yang berlaku di masyarakat. Jadi dianggap sakral, bukan cuma karena memang lokasinya ada di tengah-tengah, tetapi juga karena adanya tempat pertemuan dan ritual-ritual adat yang dilaksanakan di tempat itu pada zamannya. Nomor 6, Pulau Libukang. Pulau Libukang di Palopo dianggap sakral karena pulau ini tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal biasa, tetapi juga sebagai warisan leluhur masyarakat setempat. Dalam cerita yang hidup di tengah warga, pulau ini berkaitan dengan tokoh lama yang bernama Nenek Poko, yang dipercaya punya hubungan erat dengan sejarah awal penghuni pulau itu. Karena berasal dari kisah leluhur dan diwariskan turun-temurun, Pulau Libukang yang saat ini sudah dikosongkan itu akhirnya dipandang sebagai tempat yang punya nilai khusus, kehormatan, dan makna adat bagi masyarakatnya. Nomor 7, Makam Raja Hubulo. Kalau untuk Gorontalo, tempat yang paling kuat dianggap paling disakralkan kemungkinan besar adalah di Desa Keramat dan Makam Raja Hubulo di Bone Bolango. Alasannya sederhana, tempat ini bukan cuma makam biasa, tetapi dianggap sebagai tempat ziarah penting yang berkaitan dengan tokoh penyebar agama Islam di Gorontalo. Sampai sekarang, banyak orang datang ke sana untuk berziarah, terutama pada waktu-waktu tertentu, dan itu menunjukkan bahwa tempat itu masih dipandang punya nilai spiritual dan kehormatan yang tinggi oleh masyarakat.